langsung berfilter ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di BPJS On Air KC Bau-Bau bersama saya Dian dan kakak Adawiyah sebagai narasumber. Bagi sobat JKN yang mau bertanya tentang program JKN maupun BPJS Kesehatan, silakan komen di kolom. Tidak ada nonton. Apa kabarnya hari ini kakak Adawiyah? Alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Kakak Adawiyah beberapa minggu ini tidak pernah muncul di live karena kenapa kak? Soalnya saya cuti, jadi lagi sibuk cuti menikah. Oh kakak Adawiyah lagi cuti. Semoga dilancarkan ya kakak. Amin. Ini sudah ada yang bergabung kakak NFTHMRIN. Selamat sore kakak. Bagi sobat JKN di luar sana, yuk masuk yuk. Dengar suara tapi nih. Kayak juga suara yang mau bertanya tentang JKN silahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan dibantu dijawab oleh kakak Adawiyah semaksimal mungkin. Ayo kakak Novita mungkin mau tanya kakak Novita tentang JKN. Ini kita sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat bergabung kakak Andian 90. Bagi sobat JKN yang ada di rumah yang mau bertanya tentang JKN, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau co-host itu maksudnya? Kenapa udah mengundang untuk jadi co-host? Terima kasih kakak Andian. Di give, share. Kakak Novita ada yang mau bertanya dari kakak Novita. Kak, kalau mau pindah puskesmas bagaimana ya? Kalau mau pindah puskesmas bisa melalui aplikasi mobil JKN kakak yang ini atau Pandawa, atau bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Perubahan puskesmas 3 bulan sekali. Untuk berlakunya itu kakak kapan? Berlakunya nanti tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi kalau kakak pindah bulan ini, nanti tanggal 1 bulan depan baru dia aktif di puskesmas yang baru. Oh seperti itu ya kak. Mungkin kita kenalan dulu nih sama fitur-fitur yang ada di atas nih. Kalau di sebelah ini ada Care Center 165, yang di tengah ada nomor tunggal Pandawa di 08118165 dan di ujung sebelah sana ada aplikasi mobile JKN. Mungkin bisa dijelaskan dulu kakak untuk fitur yang di tengah ini buat yang apa aja? Di tengah ini adalah nomor tunggal Pandawa, jadi nomor WhatsApp. Jadi nomor tunggal Pandawa ini untuk teman-teman sobat JKN bisa gunakan untuk pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan. Jadi kalau misalnya daripada ke kantor kan lama harus antri, menunggu lagi, mending di rumah bisa lewat Pandawa ini, karena kalau kakak-kakak sobat JKN mau daftar mandiri, mau ubah data, mau penambahan, mau pindah kelas perawatan, dan masih banyak lagi fiturnya di menunya di Pandawa, itu bisa dilakukan hanya lewat handphone saja, hanya lewat WhatsApp. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang pakai WhatsApp ya. Iya. Jadi ini lebih memudahkan untuk teman-teman yang mungkin handphonenya belum bisa download aplikasi, bisa lewat WA. Banyak sekali ya kegunaannya. Betul. Atau teman-teman yang butuh informasi yang biasa-biasa tentang seputar JKN, nah bisa juga lewat Pandawa ini. Bisa cek tunggakannya, bisa cek virtual account-nya, bisa cek nomor
BPJS-nya, bisa cek status kepesertaan aktifnya, dan di Pandawa ini kita bisa mengecek seluruh anggota keluarga, hanya membutuhkan nomor NIK dan tanggal lahir saja. Ini Kak ada yang bertanya kalau BPJS sudah tidak aktif, kalau aktif kan bayar enggak Kak? Mungkin boleh jelaskan tentang BPJS Mandiri ini Kak? Ya, kalau BPJS sudah tidak aktif itu teman-teman punya beberapa opsi ya untuk pengaktifannya. Yang pertama itu mendaftar sebagai peserta mandiri. Jadi peserta mandiri itu peserta yang membayar iuran tiap bulan secara mandiri. Dia bayarnya bisa lewat bank, auto debit, atau bisa melalui kanal-kanal pembayaran kerjasama. Kemudian kalau ternyata teman-teman Sobat JKN sudah bekerja mungkin di perusahaan atau jadi ASN, TNI Polri, untuk pengaktifannya bisa langsung ke segmen sebagai pekerja di instansinya. Kemudian bisa juga mengajukan bantuan pemerintah. Cuman kalau pemerintah kan dia pengajuan ke pemerintah ya teman-teman. Jadi menunggu kuota dan anggaran. Nah yang opsi pertama ini kalau teman-teman mau daftar mandiri, itu dia mandiri setelah pendaftaran pertama ada masa tunggunya kakak 14 hari. Jadi kalau kita mendaftar hari ini berarti 2 minggu ke depan baru bisa melakukan pembayaran iuran. Setelah bayar iuran pertama, BPJS-nya aktif. Itu untuk yang menunggu 14 hari. Oke. Seperti itu ya Kakak. Ini Kak kalau udah buat BPJS terus kartu fisiknya ambil di mana ya? Oke, kalau untuk saat ini kakak untuk BPJS Kesehatan sudah tidak cetak kartu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Sobat JKN mau berobat sebagai pasien JKN atau BPJS Kesehatan, cukup menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor NIK atau nomor KTP atau nomor yang tertera di kartu keluarga. Seperti itu. Jadi tidak ada kartu fisik lagi teman-teman. Kak, apa benar tunggakan BPJS udah dihapus? Oke, kalau untuk tunggakan BPJS saat ini masih tetap ada ya. Namun kami menagihkan untuk tagihan tunggakan itu 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Artinya kalau teman-teman Sobat JKN itu menunggak mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun, maksimal ditagihkan itu 2 tahun. Nah, untuk program penghapusan atau pemutihan yang mungkin teman-teman JKN sering dengar untuk saat ini belum ada, tapi kami ada program lain namanya rehab, rencana pembayaran bertahap, atau mungkin bahasa lainnya tuh cicil. Jadi buat teman-teman yang menunggak sudah banyak, itu sekarang di BPJS Kesehatan bisa cicil. Maksimal 12 kali bayar untuk peserta PBPU atau mandiri menunggak, atau 36 kali bayar untuk peserta peralihan. Seperti itu Kakak. Kak kalau kita gak ada dana untuk denda RIETL gimana? Ada nunggak terus udah full lunas arjen rawat inap. Oke, baik. Untuk denda rawat inap, mohon maaf ya, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk cicil atau sejenisnya. Jadi buat teman-teman JKN yang mandiri, kemudian menunggak, itu memang dikenakan denda pelayanan sesuai dengan peraturan presiden ya. Jadi tetap kita harus membayar denda rawat inap. Nah, denda rawat inapnya itu kan hitungannya 5% dikali biaya perawatan sesuai diagnosa penyakit, dikali dengan berapa bulan peserta menunggak, dengan maksimal perhitungan denda itu kali 12 bulan. Nah, untuk denda untuk sampai dengan saat ini belum ada penghapusan atau pengurangan ataupun pengecualian ya. Teman-teman yang menunggak mohon maaf harus tetap bayar. Nanti setelah itu mohon untuk jangan menunggak lagi, pastikan tiap bulan kita rutin membayar iuran. Oke. Kakak kalau KIS gak aktif, kalau misal mau aktifin lagi gimana ya? Lewat puskesmas kok gak bisa? Kalau untuk KIS atau mungkin teman-teman sering dengar bantuan pemerintah, itu untuk pengaktifan PBI, pengajuannya ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial sesuai dengan domisili. Nah, atau ke Dinas Sosial. Jadi untuk bantuan pemerintah atau mungkin biasa kita sebut KIS atau kita sebutnya PBI, itu dia pengajuannya ke pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Kak, kalau mau pindah vaskes bisa lewat aplikasi. Bisa, nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN. Yang ada di atas Yang itu ini. ya. Ya. Seperti itu Kakak Spalspil. Ini Kak ada yang bertanya pembayaran ditangguhkan apakah harus ke kantor Kak pengaduannya?
Pembayaran yang ditangguhkan. Untuk pembayaran yang ditangguhkan itu dia berarti pesertanya baru beralih menjadi peserta segmen lain. Misalnya kita penangguhan sebagai pegawai swasta. Itu kalau penangguhan pegawai swasta, teman-teman harus sesuai TMT sebagai pekerjanya. Jadi misalnya kita dialihkan sebagai pegawai itu bulan Januari, TMT gaji 1 Februari. Nah, berarti pembayarannya di bulan Februari, aktifnya nanti Februari. Nah, kalau misalnya kita penangguhan mandiri itu bisa membayar setelah 14 hari. Nah, kalau mau pengaduannya, misalnya mau konfirmasi mengenai penangguhan, boleh ke kantor cabang. Kalau tidak mau ke kantor cabang, bisa lihat aplikasi ini kakak. Ini semuanya bisa kita gunakan untuk pengaduan. Kak, mau nonaktifkan BPJS yang salah satu keluarganya ada yang meninggal gimana? Untuk penonaktifan peserta meninggal, syaratnya kartu keluarga atau KTP yang bersangkutan sama surat keterangan kematian atau akta kematian. Caranya bisa lewat ini kak, yang tengah Pandawa. Nanti chat aja lewat WhatsApp. Nanti ada menunya pengurangan anggota keluarga peserta meninggal. Aku BPJS gratis domisili Bandung, tapi aku ngerantau di Bogor, apa bisa digunakan tanpa harus pindah vaskes, Kak? Bisa kakak. Jadi kalau misalnya kita kakaknya ada di luar daerah, sedang posisinya tidak lama mungkin ya, mungkin hanya keluar liburan mungkin atau jalan-jalan 1 bulan 2 bulan, itu dari BPJS Kesehatan ada kebijakan pelayanan di luar fasilitas kesehatan terdaftar di luar kota 3 kali untuk 1 bulan. Dengan ketentuan kakak atau peserta tadi tidak lama tinggal di luar kota ya. Kalau misalnya di luar kotanya lama, 6 bulan sampai 1 tahun, silakan melakukan perubahan fasilitas kesehatan. Baiknya dipindahkan saja Iya, vaskesnya ya, Kakak. betul. Bagusnya dipindahkan. Tapi kalau tidak lama, biar tidak pindah. Oke. Kak, nomor HP saya pas mau masuk akun JKN ditolak karena sudah dipakai orang lain. Solusinya gimana, Kak? Nah, untuk nomor handphone tadi ya. Ya. Ya, untuk nomor handphone yang sudah digunakan bisa menghubungi kontak Pandawa untuk melakukan perubahan nomor handphone kak. Nanti diganti nomor handphonenya sesuai dengan nomor handphone yang benar. Kalau misalnya gagal di Pandawa, boleh ke kantor cabang. Nanti kami akan bantu untuk pergantian. Tapi di Pandawa sudah bisa. Kak, kalau mau nambah anggota BPJS gimana caranya? Penambahan. Kalau untuk penambahan tergantung segmennya Dian. Jadi kalau misalnya dia PNS, anak ke 1 2 3 itu langsung masuk ke tanggungan. Caranya bisa lewat Pandawa tadi atau ke kantor cabang. Kemudian kalau dia anak pegawai swasta tadi ya, pegawai swasta, PNS, TNI, Polri itu sama semua. Kalau anak keempat daftarkan mandiri. Nah, kalau untuk peserta segmen lain, misalnya ibunya PBI, dia nanti menyesuaikan dengan tahun kelahiran bayi ya untuk pendaftaran mengikut sebagai PBI. Kalau mandiri didaftarkan ke mandiri juga. Jadi kalau orang tuanya mandiri, anaknya didaftarkan sebagai peserta mandiri juga. Kak, cara daftarin BPJS orang tua gimana ya? Cara daftarinnya bisa daftar mandiri, bisa daftar ke pemerintah, bisa daftar ke segmen lainnya. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini Kak, kalau segmen mandiri itu kelasnya apa-apa saja dan iurannya berapa? Kalau misalnya orang tuanya belum pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sama sekali, teman-teman boleh coba daftar sebagai peserta mandiri. Mandiri itu ada 3 kelas. Kelas 1, 2, dan 3. Nah, kelas 1 itu iurannya 150.000 per bulan per orang, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 per orang per bulan. Nah, buat teman-teman yang mau tahu perbedaannya itu ada di iurannya tentunya ya. Tadi sudah disebutkan iurannya berbeda, kemudian di ruang perawatannya. Jadi ruang perawatan kelas 1, 2, 3 itu berbeda. Selebihnya itu untuk layanan kesehatan kami tidak ada perbedaan ya. Pemberian obat, pelayanan rawat jalan, rawat inap, semuanya sama. Jadi daftar mandirinya bisa datang langsung ke kantor atau bisa lewat Pandawa. Untuk mandiri bisa Pandawa, untuk teman yang non JKN baru mau mendaftar bisa juga langsung download aplikasi mobile JKN. Seperti itu Kakak. Kak, kalau aku kelas 2 mau ganti ke kelas 3 bisa nggak? Bisa, perubahan kelas rawat 1 tahun sekali. BPJS udah bayar BPJS pas tanggal 15, tapi kenapa masih ditangguhkan, malah disuruh bayar lagi tanggal 1, double dong. Gimana itu Kak?
Udah bayar tanggal 15 tapi masih ditangguhkan. Untuk KJKHM boleh ke kantor Kak, nanti kami cekkan kembali datanya, atau boleh menghubungi Pandawa ya, nanti bisa menghubungi menu pengaduan untuk mengenai tadi penangguhan pembayarannya. Dikirimkan data dan identitasnya biar kami bisa cek. Kak, kalau lupa password, terus nomor HP yang buat daftar udah gak aktif, bisa urus ke kantor gak Kak? Bisa, bisa langsung ganti nomor HP di sini Kakak di Pandawa. Supaya gak perlu Iya, lagi ke kantor ya. kalau misalnya kantor BPJS-nya jauh, panas di luar kalau siang kan, mending lewat Lagi ada Pandawa. keperluan. Iya, atau buru-buru atau mungkin lagi banyak yang dilakukan, Lagi banyak mau kerjaan, ganti gak nomor sempat, HP, lewat Pandawa saja. Sama 118 165 165. Iya, betul sekali. Kak, kalau kartu BPJS hilang bisa dicetak ulang nggak Kak? Kalau kartu BPJS sudah tidak dicetak lagi Kakak ya. Jadi kalau misalnya kita mau berobat, sekarang pakai nomor induk kependudukan, pakai KTP, pakai kartu keluarga, pakai aplikasi. Untuk kartu fisik BPJS Kesehatan sudah tidak ada. BPJS ku udah gak aktif lagi dari Maret. Untuk aktifin lagi sebaiknya di kantor baru apa gimana Kak? Sebaiknya di kantor baru apa gimana? Kalau untuk mengaktifkan kembali berarti kita daftar mandiri Kak ya, Kak J, berarti daftar mandiri. Nanti daftar mandirinya bisa ke kantor, bisa online. Nah, daripada ke kantor panas Kak, sekarang cuaca lagi panas, mending pakai ini. Atau lagi hujan? Iya, lagi panas, lagi hujan, lagi tidak bagus cuaca lah. Untuk menjaga kesehatan kita gunakan ini, kanal online Pandawa. Bisa daftar di Pandawa Kak, kalau misalnya mau aktifkan kepesertaannya ya. Gitu ya Kak J. Kak, aku seorang yang BPJS sudah tidak ditanggung perusahaan, tapi belum daftar mandiri. Apakah ada denda? Tapi bukan daftar mandiri. Kalau untuk tanggungan perusahaan, tidak ditanggung perusahaan. Yang sudah tidak ditanggung lagi. Daftar mandiri Kak. Daftar mandiri. Kalau saat ini sedang mungkin lagi apply ke perusahaan baru dan sudah diterima, silakan koordinasi dengan PIC barunya untuk dialihkan ke tanggungan perusahaan yang baru. Tapi kalau belum sama sekali, silakan daftar mandiri. Itu apakah ada kalau denda? Denda tidak ada. Kecuali kakaknya pernah mandiri sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya tidak pernah, baru mau daftar mandiri itu tidak ada denda. Seperti itu ya Kakak Widiati. Selanjutnya Kak, bisa perpanjang lewat online. Aku soalnya gak bisa setiap chat Pandawa. Ini perpanjang apa, Kak? Kalau perpanjangan aktif kuliah, mungkin biasanya jaringan ya Kak. Jadi kan beberapa hari ini cuaca di Indonesia lagi kurang bagus. Jadi sistem jaringan internet juga agak bermasalah. Nah, di Pandawa sebenarnya bisa proses pengaktifan atau perpanjangan aktif kuliah. Kalau misalnya masih gagal, silakan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ini tadi lanjutan dari KJ, berarti daftarnya mandiri ya, berarti bayar yang tertunggak Maret sampai Januari 2025. Tidak perlu Kak J. Jadi kalau misalnya mau daftar mandiri itu Kak J kan ada masa penangguhan 14 hari. Nah, nanti setelah 14 hari Kak J bayar iuran. Nah, iuran yang dibayarkan di hari ke-14 itu bukan tunggakan, hanya iuran bulan berjalan. Jadi tagihan dari Maret dan Juli itu tidak wajib. Kak, kalau bikin BPJS darurat mau operasi sesar bisa langsung jadi enggak? Tergantung Kakak, kalau misalnya statusnya nonaktif, mau langsung diaktifkan itu bisa. Kalau misalnya statusnya tidak pernah daftar BPJS, kemudian mau langsung daftar karena mau digunakan, dengan status tidak pernah terdaftar itu tidak bisa langsung aktif, ada masa penangguhannya. Kecuali kita mendaftarnya ke segmen yang lain. Itu masa penangguhannya berapa hari Kak? 14 hari. Mungkin kalau tidak urgent banget bisa ditunggu dulu 14 hari ya? Ya betul. Atau kalau misalnya teman-teman JKN yang merasa mungkin sering ada keluhan kesehatan dan lain sebagainya, jangan tunggu sudah sakit atau sudah di rumah sakit atau sudah urgent baru bikin BPJS ya. Silakan didaftarkan memang dirinya dari sekarang untuk jaminan kesehatannya. Ibaratnya sedia BPJS belum sakit. Ya, betul. Betul yang bagus suaranya Kakak Dian. BPJS makasih ya Kak udah terjawab pertanyaanku. Terima kasih juga Kak. Iya, saya selalu juga. Kak, aku waktu masih satu kakak sama ortu BPJS ditanggung. Sekarang pisah kakak sama suami BPJS tidak ditanggung. Bisa diurus gak?
Bisa daftar mandiri ya, kalau misalnya BPJS-nya sudah tidak ditanggung. Bayarnya berapa Kak per bulan? Kalau BPJS Mandiri tuh sampai saat ini masih ada kelas ya, jadi ada 3 kelas. Kelas 1 itu iurannya Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 Rp35.000. BPJS Mandiri ke pemerintah itu ngurusnya gimana Kak? Kalau untuk BPJS pemerintah, teman-teman bisa mengajukan melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan sesuai dengan domisili. Kak, aku gak punya BPJS. Dulu waktu PKL 2023 pernah didaftarin selama PKL apa jadi BPJS Mandiri. Kalau misalnya pernah terdaftar, kemudian BPJS-nya, misalnya pernah terdaftar karena bekerja di suatu tempat, kemudian kita tidak bekerja lagi di situ, ketika tidak bekerja itu BPJS-nya nonaktif saja. Kalau misalnya mau diaktifkan itu hanya pilihannya daftar mandiri. Kak, karyawan potongan kelas 1 berapa ya biasanya Kak? Kelas 1 kalau karyawan swasta tergantung gaji kakak. Kalau gajinya di atas 4 juta, dapat kelas 1 itu potongannya untuk pegawai, untuk potongan pekerja itu kan 5%. 4% dibayarkan tempat kerja, 1% dari gaji karyawan. Jadi kalau kita mau tahu berapa potongan gajinya, kita harus tahu berapa gajinya kak. Jadi misalnya gajinya kakak 5 juta, berarti potongan 1% dari 5 juta. 4%-nya nanti ditanggung sama pemberi kerja atau badan usaha atau perusahaan. Berarti hitung-hitungan itu Kak, kalau misalnya 5 juta terus 5% dari 5 juta itu kan 50.000. 1%. Iya 1%. Berarti untung banget dong Kak, cuma 50.000 Iya, bisa udah tanggung satu Istri keluarga. dan 3 orang anak. Iya. Oke Kak, BPJS udah gak aktif 5 tahun. Itu pembayarannya gimana Kak? Kalau BPJS yang sudah tidak aktif, dia tetap kena masa tunggu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya BPJS sudah tidak aktif 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun tidak aktif, baru mau daftar BPJS Kesehatan untuk pertama kali mandiri, itu dikenakan masa penangguhan 14 hari. Untuk tagihannya, tagihan bulan berjalan. Kalau misalnya kita menunggu 14 hari. Kak, kalau kelas 3 mau naik kelas bisa nggak? Bisa? 1 tahun sekali perubahan kelas. Kemarin ngundurin diri dari PKH, kok KIS PBI tidak aktif, apakah masih bisa diaktifin lagi Kak? Oke, untuk penerima PKH itu kan kakak kalau tidak salah ya, ini nanti untuk mengenai PKH itu bisa konfirmasi atau langsung bertanya ke dinas sosial setempat. Nah tapi setahu kami untuk PKH itu kan masuk dalam juga penerima DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah dalam dana APBN di DTKS itu kan ada juga untuk bantuan pemerintah, BPJS Kesehatan, ada juga untuk bantuan pemerintah yang lain. Jadi untuk teman-teman yang sudah tidak terdaftar PKH, itu BPJS-nya juga akan ikut nonaktif teman-teman, karena tidak masuk lagi data DTKS. Kak lagi maintenance WA BPJS Kak sekarang? Iya, jaringan lagi tidak bagus teman-teman. Kak, apa bedanya kelas 3 sama KIS di pelayanannya? Kalau untuk pelayanan kesehatan BPJS itu semuanya sama, kelas 1, 2, 3 itu pelayanan kesehatannya sama. Yang beda hanya ruangan perawatan untuk kelas. Oke, mungkin kita akhiri mungkin dulu ya live kita sore ini. Nanti besok lagi teman-teman, atau nanti kami akan berjumpa lagi dengan teman-teman ya. Untuk sekarang karena kebetulan ada satu dan lain hal, bagaimana Kak Dian? Jadi kita akhiri dulu live kita sore ini. Sampai jumpa di live selanjutnya. Jangan lupa follow supaya dapat notif live-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat.